Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama aku Jonathan. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu. Jadi hari ini kita akan mulai ibadah minggu online kita. Nah, sebelum kita mulai, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Jadi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan karena kasih Tuhan sungguh luar biasa. Kita akan bernyanyi dengan judul Kasihnya Seperti Sungai. Kita nyanyikan 2 kali. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita ulang sekali lagi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan juga terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, berkatilah kami dalam kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan juga siapkan hati kami Tuhan untuk mengikuti kebaktian ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak, kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan yang sungguh luar biasa dengan judul Penciptaan. Sebelum mendengar cerita firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali dengan judul Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan kasih Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah seraya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kita sehat semua dan selalu diberkati ya. Hari ini kakak akan membawa sebagian dari firman Tuhan dan juga mungkin akan cerita sedikit. Tetapi sebelum kita mulai membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, adik-adik, kita harus minta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa supaya kita selalu diberikan yang terbaik. Ayo, gimana adik-adik sikap berdoa? Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu.
Berkati kami Tuhan agar dapat membaca dan merenungkan dengan baik dan benar, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita sudah berdoa. Sekarang kita saatnya masuk ke dalam firman Tuhan atau cerita Alkitab. Untuk judul tema kita minggu ini, adik-adik udah ada yang tahu belum? Kalau belum, kakak akan beritahu. Judul kita untuk minggu ini, hari ini, adalah penciptaan manusia yang pertama. Ya, jadi judulnya adalah penciptaan manusia pertama. Oke, nanti untuk bahan Alkitabnya diambil dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 17. Nanti kita tidak akan baca semua. Kakak akan membaca hanya satu ayat aja untuk perwakilan. Nah, adik-adik, kakak akan membaca Kejadian pasal 2 ayat 7. Ayo, mana Alkitabnya? Tolong dibuka ya. Kalau udah dibuka, mari kita baca. Kakak yang baca ya. Nanti adik-adik mungkin bisa ikutin di rumah masing-masing. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan. Hari ini kakak akan membawakan cerita tentang atau judul temanya tentang penciptaan manusia pertama. Judulnya apa? Penciptaan manusia pertama. Nah, untuk penciptaan yang pertama itu adik-adik pasti sudah mendengar tentang penciptaan dari teman, dari guru-guru ataupun orang tua, tentang penciptaan Tuhan Allah. Tuhan Allah menciptakan sebelumnya apa? Ada bumi, ada daratan, ada ikan-ikan, ada cakrawala. Intinya bumi dan langit. Tetapi ketika Tuhan Allah melihat semuanya itu sudah baik, ketika bumi dan langit sudah diciptakan, belum ada orang yang merawatnya dan memeliharanya. Makanya Tuhan kemudian menciptakan manusia pertama. Manusia yang pertama. Nah, adik-adik tahu tidak? Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah diambil dari apa? Dari tanah liat. Ada yang tahu tanah liat? Ada yang pernah lihat tanah liat? Nah, dari sana tanah liat dibentuklah manusia seturut dan serupa segambar dengan Allah. Nah, setelah tanah liat manusia itu sudah jadi, dia belum bisa hidup. Nah, makanya Tuhan Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada tanah liat tersebut, sehingga manusia itu dapat hidup, dapat bergerak, ya kan? Nah, adik-adik tahu tidak? Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah namanya siapa? Ayo, siapa yang tahu? Depannya A. Ya, benar. Adam. Jadi Tuhan Allah menciptakan manusia yang pertama bernama Adam. Nah, Tuhan Allah membuat manusia ini untuk menjaga dan merawat bumi beserta ciptaan lainnya. Kemudian setelah Tuhan Allah menciptakan manusia, maka Tuhan Allah juga menciptakan sebuah taman. Disebut taman, ada yang tahu? Adik-adik? Taman Eden. Nah, di sana
Tuhan menciptakan sebuah taman yang besar. Di sana banyak pohon-pohon, banyak buah-buahan. Dan juga manusia di sana akan menjaga dan merawat dan memakan buah-buahan semuanya yang ada di sana. Tetapi Tuhan Allah berpesan, di sana ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan pohon pengetahuan yang jahat. Tuhan berpesan kepada manusia jangan memakan buah tersebut. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa kita harus menjaga taman ataupun ciptaan alam semesta dari Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sedikit dari cerita Alkitab kita pada hari ini. Dari cerita yang kita sudah dengarkan, adik-adik bisa mengambil 2 poin ataupun 2 pesan yang dapat kita ambil. Pertama, apa? Manusia diciptakan Tuhan dengan istimewa. Kenapa istimewa? Coba adik-adik tahu tidak kenapa manusia sangat istimewa? Karena manusia diciptakan oleh Tuhan Allah seturut dan serupa segambar dengan Tuhan Allah. Beda dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Seperti misalnya binatang, seperti tumbuh-tumbuhan. Beda. Manusia diciptakan segambar, serupa dan seturut rupa Allah dan diberikan nafas kehidupan oleh Allah. Makanya kita sangat istimewa dari ciptaan lainnya. Yang kedua, manusia diciptakan Allah untuk apa tadi? Menjaga, memelihara ciptaan-ciptaan lainnya. Menjaga dan memelihara ciptaan lainnya seperti apa? Ada yang tahu? Nah, ayo adik-adik, kalau di rumah ada yang misalnya kayak kakak misalnya melihara tumbuhan. Sebentar, kok kakak ambil ya. Nah, seperti ini. Kita harus menjaga dan memelihara tumbuhan seperti ini nih. Kita harus menyiramnya setiap hari. Kita harus menjaganya dan merawatnya, diberi pupuk. Seperti itu. Dan nah, seperti ini juga. Kita harus menjaga dan memelihara seperti binatang. Adik-adik kalau di rumah punya binatang, punya hewan peliharaan, adik-adik harus jaga. Misalnya dikasih makan, ya kan? Dikasih minum. Makanya kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjaga ciptaan lainnya. Selain menjaga, kita jangan mengotori lingkungan sekitar, misalnya buang sampah ataupun mencoret-coret dinding. Itu tidak boleh. Nah, oke. Mungkin demikian cerita kakak hari ini. Tetapi sebelum kita lanjut ke selanjutnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kita akan kembali bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home.
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur dengan cara memasukkannya ke dalam amplop ini dan menitipkannya kepada guru-guru sekolah minggu. Atau anak-anak boleh mentransfer uangnya melalui rekening yang ada di bawah sini. Mari kita memuji Tuhan dengan judul Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan ini yang sudah kami kumpulkan. Semoga menjadi berkat untuk pelayanan kami. Berkati kedua orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Anak-anak, mari kita menutup kebaktian pada saat ini di dalam doa penutup dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami saat ini dapat mengikuti sekolah minggu secara virtual di GKI Rengas Dengklok. Terima kasih untuk kakak-kakak, bapak ibu yang boleh melayani kami. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami yang juga terus mendukung kami. Berkati mereka di dalam pelayanan, di dalam keseharian mereka.
Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai. Juga kami berdoa agar kami dapat belajar dari sekolah minggu saat ini dan kami dapat terus tumbuh menjadi anak-anak yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan juga yang memberkati teman-teman kami yang saat ini tidak dapat mengikuti sekolah minggu secara virtual dengan berbagai alasan. Kiranya Tuhan yang senantiasa juga tetap menyertai mereka. Kalau ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan berkati mereka, juga Tuhan yang senantiasa pulihkan. Jika ada teman-teman kami yang mungkin sedang malas, kiranya Tuhan yang ketuk hati mereka agar mereka mau tetap bersekolah minggu walaupun secara virtual. Tuhan, inilah doa kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan berpisah untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu ini. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan judul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setelah kita nyanyikan ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin.